Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kita akan kembali melanjutkan pelajaran shorof. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan belajar tasrif istilahi. Orang bilang tasrif menyamping, mengikuti pola sighat yang ada. Dan pada bagian ini kita akan membahas tasrif untuk al-babul awal, bab yang pertama, pada pola as-sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad, kata yang terdiri dari 3 huruf dasar tanpa tambahan. Di depan kita sudah ada sebuah tabel. Kita awali sighat. Di sana ada fi'il madhi, mudhari', isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim dzaraf, zaman atau makan, dan yang terakhir isim alat. Kita memiliki banyak sighat. Kemudian kita coba yang pertama mentasrif wazan. Wazan untuk babul awal. Bab yang pertama, semoga masih ingat. Teori untuk babul awal adalah harokatnya fathu dhammin. Fathu dhammin. Fathah mewakili harokat ain fi'il di fi'il madhi, dan dhammah mewakili harokat ain fi'il di fi'il mudhari'. Kita simak. Fa'ala ain fi'il di fi'il madhi fathah, fathu. Yaf'ulu ain fi'il di fi'il mudhari' dhamma, sesuai dengan teori. Fa'ala yaf'ulu. Kemudian isim masdar, polanya bisa fa'lan, bisa maf'alan. Maka kita baca fa'lan wa maf'alan. Fa'lan wa maf'alan. Kemudian isim fa'il. Fa'il artinya mewakili pelaku. Polanya adalah fa'ilun. Fa'ilun. Nanti dalam tasrif kita akan tambahan kata fahuwa. Kata fahuwa. Dia fa'ilun, dia pelaku, fa'il. Kemudian isim maf'ul. Polanya maf'ulun. Maf'ul artinya objek yang terkena, penderita. Kita tambahkan nanti dalam tasrif wadzaka. Wadzaka maf'ulun, wadzaka maf'ulun. Itulah maf'ul, itu objeknya. Kemudian fi'il amar uf'ul. Uf'ul, kerjakanlah. Sebaliknya fi'il nahi, kata kerja larangan, la taf'ul, jangan dikerjakan. Kemudian dzaraf, itu kata keterangan, dan kata keterangan bisa dipakai untuk kata keterangan zaman, waktu, atau kata keterangan tempat. Tasrifnya maf'alun. Karena 2, maka kita tambahkan kode 2 kali. Maf'alun, maf'alun. Dibaca 2 kali. Kemudian isim alat, polanya adalah mif'alun. Mif'alun. Baik, kita coba tasrif dengan cara melakukan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, seperti itu kira-kira kita akan gunakan metode dalam mentasrif bentuk-bentuk yang lain atau bina-bina yang lain. Baik, kita mulai dari bina yang pertama. Bina sahih. Bina sahih. Contohnya adalah kata nasara. Kata nasara, bina sahih, mengikuti pola fathu dhammin. Berarti ain fi'ilnya berharokat fathah. Kemudian fi'il mudhari'nya, ain fi'ilnya berharokat dhamma. Yan suru. Yan suru. Baik, kita bisa mulai untuk melakukan tasrif. Anda bisa perhatikan teks yang tertulis di bawah. Nasara yansuru. Isim masdarnya bisa bentuk fa'lan atau maf'alan, berarti nasron atau mansoron. Kemudian fahuwa, isim fa'ilnya fa'ilun, berarti nasirun. Nasirun. Kemudian isim maf'ulnya wadzaka mansurun.
Fi'il amarnya uf'ul. Kita baca unsur. Fi'il nahinya la taf'ul. Berarti la tansur. Kita samakan sebagaimana yang ada di wazan. Dzaraf zaman atau makan maf'alun. Kita samakan mansarun. Kemudian isim alatnya mif'alun. Kita samakan min sarun. Baik, coba kita ulang dengan model melakukan seperti yang tadi kita lakukan pada wazan. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun. Unsur la tansur mansarun mansaron min sarun. Kita samakan persis sebagaimana yang ada dalam wazan. Harokatnya sama. Tinggal nanti disesuaikan fa ain lamnya. Kalau di sini nasara berarti non sod ro disesuaikan sesuai dengan posisi fa ain lam. Jika di sana ada tambahan, kita tambahkan. Ada tambahan alif ya kita tambahkan alif. Ada tambahan mim kita tambahkan mim dan begitu seterusnya. Coba kita latihan lagi. Masih bina sahih untuk kata kataba. Karena dia mengikuti pola bab 1 fathu dhammin, berarti kita bisa tebak fi'il mudhari'nya adalah yaktubu. Baik, Anda bisa perhatikan taknya berharokat dhamma mengikuti ain fi'il. Yaf'ulu berharokat dhamma. Kita lanjutkan, berarti isim masdarnya fa'lan. Kita sesuaikan dengan ini. Maka isim masdarnya untuk kataba yaktubu adalah katban. Ya. Pemirsa bisa lihat teks yang ada di bawah. Kemudian wa maf'alan, berarti wa maktaban. Isim fa'ilnya fa'ilun, berarti isim fa'il kataba katibun. Isim maf'ulnya maf'ulun, maktubun. Fi'il amarnya uf'ul. Kita tulis uktub. Fi'il nahinya la taf'ul. Bisa kita tulis la taktub. Sama, persis sebagaimana wazan. Isim zaman atau makan maf'alun. Maka kita tulis maktabun. Isim alatnya mif'alun. Untuk kataba miktabun. Baik, coba kita tasrif secara lengkap dengan mengikuti yang tadi telah kita lakukan. Kataba yaktubu katban wa maktaban fahuwa katibun wa dzaka maktubun. Uktub la taktub maktabun miktabun. Ya. Pemirsa yang berbahagia, dengan adanya perbedaan sighat, maka nanti akan mempengaruhi perubahan dari makna kata yang kita buat. Kata dasarnya kataba, telah menulis. Yaktubu, sedang atau akan menulis. Katban atau kitabatan atau maktaban, penulisan. Fahuwa katibun, dia yang menulis, orang yang menulis. Maktubun, yang ditulis. Uktub, tulislah. La taktub, jangan tulis. Maktabun, tempat menulis atau waktu menulis. Miktabun, alat untuk menulis. Misalnya kita mau membuat kalimat, seorang penulis telah menulis tulisan di tempat menulis. Kita bisa tulis kataba, telah menulis, seorang penulis katibun,
sebuah tulisan kitabatan atau katban. Kitabatan. Kita gunakan isim masdarnya. Di tempat menulis, di maktab, fi maktab. Di tempat menulis dengan menggunakan alat tulis, bimiktabin. Bimiktab. Telah menulis seorang penulis sebuah tulisan di tempat nulis, di maktab, di meja, atau apa yang jadikan tempat untuk nulis, bimiktabin dengan alat untuk menulis. Kita bisa membuat pola-pola semacam ini setelah memahami bentuk-bentuk masdar, bentuk-bentuk sighat, dan untuk bisa seperti itu kita belajar tasrif istilahi. Demikian pertemuan pertama dalam tasrif istilahi, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun. Kita pindah ke kataba. Kataba yaktubu katban wa kitabatan fahuwa katibun wa dhaka maktubun. Uktub la taktub, maktabun maktabun miktabun. Kita pindah ke kata nasara. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dhaka mansurun. Unsur la tansur, mansarun mansarun minsarun. Kita pindah kata qatala. Qatala yaqtulu qatlan wa maqtalan fahuwa qatilun wa dhaka maqtulun. Uqtul la taqtul, maqtalun maqtalun miqtalun.